Selamat datang di pengantar tidur. Au. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pecinta horor? Mudah-mudahan kalian semua sehat, panjang umur, murah rezekinya. Seperti biasa, malam ini gue masih sendirian juga karena temen gue Nola belum bisa menemani. Tapi gue tidak sendiri karena ada sosok-sosok yang menemani gue. Sebelum gue bercerita, gue minta kalian untuk pencet tombol like, subscribe, komen, dan share. Karena dukungan dari kalian berarti buat kita semua. Malam ini gue ingin menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh teman gue di tempat kerjaannya. Sebut saja namanya Sugap. Jadi Sugap ini bekerja di suatu tempat yang menyediakan jasa-jasa gitu kan. Di situ kayak tempat olahraga, kemudian ada kafenya juga. Nah, tempat ini kebetulan ada di tengah hutan kota, salah satu hutan kota di Jakarta Selatan yang berdekatan dengan kampus juga. Gue tidak bisa menyebutkan dan tidak ingin menyebutkan karena takut ya satu dan lain hal lah. Singkat kata, teman gue ini dia nelfon gue gitu kan, bang, gue mau sharing nih pengalaman pribadi gue di tempat kerjaan. Udah yang dia kerja di situ tuh kurang lebih udah 5 tahun. Gue bilang ya udah, kirim aja nih, mau lewat email, WA apa lewat DM di TikTok begitu nih kan. Akhirnya dia ngirim lah ke email pribadi gua. Nah, dia juga minta untuk namanya disamarkan, tempatnya juga tidak usah disebutkan kata dia. Cuman dia mau sharing aja, mau memberi yang ngelepas beban dia juga mungkin ya, untuk sharing, terus berbagi informasi aja ke kalian semua para pecinta horor, menambahkan koleksi kalian, cerita-cerita horor kalian. Begini ceritanya. Pertama itu kejadian di awal-awal tahun dia bekerja. Nah, kebetulan dia saat itu kerja di F&B lah ya. Dia kerja di F&B. Nah, tapi di situ tuh ada bidang lain, ada usaha bidang lain, dan ada salah satu ada teman-temannya gitu. Nah, pada suatu malam kebetulan ada temannya dia ini sama OB-OB di tempat kerja itu lembur karena besok pagi harus mempersiapkan ada event, ada acara. Jadi dia lembur. Ada temannya ini cewek, sebutlah namanya Wati gitu kan. Ada Wati, terus ada juga cowok teman-temannya ini, sebutlah Dio dan Rio. Nah, ketika lagi beberes, si Wati ini tiba-tiba dia bilang badannya nggak enak nih. Ngomong ke si Dio sama Rio, yo, badan gue nggak enak katanya. Kenapa? Nggak tahu. Tiba-tiba kok kayak pada ngilu. Padahal sehat-sehat aja tuh sebelumnya tuh, pagi sampai sore tuh dia sehat. Ya udah, pada kerja lagi tuh yang lain tuh, ada nyapu, ngepel lah segala macem. Nah, tiba-tiba kaca itu kan ruangannya banyak kacanya gitu kan, untuk ngadep pemandangan di luarnya itu, dia ruangannya itu tengahnya itu kaca. Itu kaca kayak yang nimpukin ke batu.
gitu kan. Si Wati nih yang dengar. Apaan tuh? Disamperin ke lokasi yang tempat yang dia dengar itu, tapi kok nggak ada batu. Dia ngomong, Bang Dio, sini deh. Gitu. Man, tadi lu denger nggak? Iya. Si Dio juga denger tuh. Nah, si Rio posisi lagi di kamar mandi. Apaan ya? Coba lihat keluar. Dia ngeliat keluar, nggak ada bekas batu. Padahal itu suara timpukan batu tuh lumayan banyak, lumayan sering gitu kan, beberapa kali. Tapi nggak ada bekas batu. Oke, mereka balik lagi ngumpul. Si Rio udah selesai di kamar mandi. Udah ngapain sih pada rame? Pada ribut banget. Ini nih si Wati ngedenger suara batu, kata Dio gitu kan. Dan gue juga ngedenger sih emang. Ini kayak ada yang nimpuk batu nih di kaca. Dilihat nggak ada. Udah akhirnya mereka pada istirahat tuh duduk. Si Dio itu ngelihat katanya di belakang itu ada cewek lagi berdiri ngeliatin ke arah dia. Rambutnya panjang, keriting gitu kan, dan ubanan. Jadi kayak nenek-nenek mungkin ya. Si Dio nih lagi ngobrol gitu kan. Kita semua pada nyender di sofa, kata temen gue nih. Bertiga tuh, si Wati, Dio, Mario nih lagi nyender di sofa. Tiba-tiba si Dio kok kayak belakang gue nggak enak, dia bilang. Dia nengok ke belakang, itu ada cewek lagi ngebelakangin dia, tapi jadi ubanan gitu kan, panjang, munggungin gitulah lagi. Jadi ngadep ke belakang sana dia. Kaget kan si Dio. Nah, si Dio ini memang rada berani gitu kan, rada berani, rada nekat. Kejar nih. Dia tiba-tiba langsung bangun dari sofa, langsung lari ke belakang. Nah, cuman pas dia lari mau ke pintu belakang untuk ke arah si cewek itu udah gak ada tiba-tiba si perempuan. Si Wati sama si Rio kaget dong. Ngapain sih lu? Tadi ada cewek. Oh, yang bener lu. Ya udah. Si Wati tuh badannya makin greges, makin gak enak. Udah pulang. Kata si Wati, udah pulang yuk. Akhirnya si Wati pulang tuh. Dia karena naik motor kan di jam itu posisi jam 8 lah. Karena kan jam 9 area situ harus udah sepi ya, harus udah close. Dia pulang jam 8 duluan, udah selesai absen, dia pulang duluan. Nah, besokannya sakit, dia nggak masuk. 2 hari, kalau nggak salah 2 hari atau 3 hari lah dia nggak masuk. Pas hari keempat dia masuk, ditanya dong sama bosnya, Ria, kamu kenapa? Sakit apa kemarin? Tanya tuh sama bosnya. Diceritain lah sama Ria tuh kronologinya. Pokoknya memang yang dia rasain sampai rumah tuh, kata si Wati itu, badan tuh kayak yang berat, pada ngilu, kata si Wati. Ditanya kan sama bosnya, emang kenapa? Emang kamu sebelumnya habis ngapain? Makan apa? Tanyalah kayak gitu kan. Enggak, Pak. Jadi ini akhirnya dia kronologi cerita lagi tuh, gini. Ada penampakan, Pak. Dari situ saya badan nggak enak, sampai rumah ketempelan. Itu mah cuma perasaan kalian aja. Lagian malam-malam masih pada di sini ngapain sih? Itu mah capek aja kalian, halusinasi gitu kan, kata si bapaknya ini. Si bapak ini nggak percaya sama hal gituan. Lagian hal kayak gitu mah nggak ada, goib, kata. Itu mah nggak ada lah, dibilang. Itu mah imajinasi kalian aja, intinya gitu. Ya udah, akhirnya kembali beraktivitas, kerja segala macam. Besok pagi si bos ini nih yang tidak percaya sama hal seperti itu mau ke musola. Dia mau sholat duha. Saat itu musolahnya kan tidak ada pintu ya. Jadi dari lorong mau belok ke kanan ke arah musola itu langsung kelihatan tempat wudhu. Ketika dia baru mau balik, mau masuk ke tempat wudhu, itu dia ngelihat putih kayak mau kena, itu terbang lewatin dia. Dia bilang dia sempet diem, freeze, kaget dia ngeliatin tuh benda putih itu yang
Iya, kayak mau kenal lah, dibilang kain putih kan terbang ke arah belakang dari musola. Lemes kata dia, langsung duk jatuh. Itu kebetulan ada si Wati itu tuh. Ada si Wati sama kebetulan ada temen gue tuh si Sugap. Pak Ari ya, Pak kenapa? Gitu kan. Lari disamperin, digotongan, digendong. Astagfirullahaladzim kata ya. Pucat dia keringat dingin segala macem kan. Udah dikasih teh manis, ini duduk. Baru tuh dia minta maaf sama si Wati. Saya minta maaf ya, saya ngeraguin omongan kamu, ternyata memang bener kayak gituan tuh ada. Hidup Pak, gak apa-apa. Nah, dari semenjak itu tuh si bapak ini dia percaya tuh sama kejadian kayak sama hal-hal kayak begitu, dia bilang. Nah, sampai suatu cerita di lokasi dia juga tuh di kolam renang. Itu kan kolam renang baru opening, baru buka gitu kan. Itu yang jaga di situ atau yang pernah ke situ buat ngebersihin kayak OB engineering itu selalu ngebersihin itu sering digangguin, mulai dari lampu yang tiba-tiba kedap-kedip, terus ada suara yang terakhir itu suara gedebuk kayak nangka jatuh, pokoknya kayak benda berat jatuh gitu kan. Tapi dilihat nggak ada. Nah, Pak Ari si bapak ini ngusulin untuk kayak ngadain pengajian lah di situ, gitu kan, ngadain pengajian di situ untuk membersihin lah di sekitaran kolam renang ya, bukan di dalam kolam renang ya, dia ngadain pengajian gitu kan, buat minta izin buat bebersih lah katanya gitu. Nah, kemudian nggak lama lagi terus kata si teman gue nih si Sugap, itu bang itu tahun pertama tuh kejadian. Nah pas tahun kedua gue bang, itu di sekitaran situ, di area dia kerja itu, yang paling sering merasa terganggu itu ketika ada panggilan-panggilan katanya. Nah pernah dia posisi sudah malam, habis dia beres-beres. Nah dia kan nyuci gelas, nyuci piring lah segala macem. Itu pertama dia lihat masih ada orang, masih rame tuh di tempat dikerja. Terus di depan sana dia ngeliat dari kan itu kan kaca ya, jadi ke ruangan ke bawah tuh ke depan tuh dia ngeliat masih ada aktivitas lah. Nah yaudah dia nyuci gelas tuh, dia nyuci gelas kelar bawa. Nah begitu dia lagi ngelap-ngelapin gelas, dia masukin gelas ke gelas, piring ke tempat-tempatnya gitu. Tiba-tiba dia ngedengar ada suara si Wati sama ada satu lagi cewek karyawan situ juga, ya kita sebutlah namanya Nadia lah gitu kan. Itu dia ngedengar suara Wati sama Nadia itu bersamaan manggil dia, Bang. Tamat temen gue nih si Sugap nih diem dulu nih, kok kayak ada suara. Dia diem lagi, salah dengar kali. Dia lanjutin lagi, lagi ngelap, panggil lagi. Ini suaranya dua sama, hampir berbarengan. Jadi suaranya si Wati dulu, sepersekian detik baru suara si Nadia, Bang. Jadi kayak berecho lah, tapi ini suara beda suara. Temen gua hampir mau nyautin, oi, terus baru dia inget lah, si Wati sama Nadia kan udah pulang dari tadi. Di situ dia cuma sendiri doang tuh. Wah dia panik ya kan, ngucap dia bilang gini, udah masing-masing alam apa, yang ganggu nih, gue kerjaan belum beres nih. Itu orang yang tadinya di depan tuh dibilang kan banyak orang tuh lagi mau loading dock gitu kan, lagi mau ada event depan tuh. Itu tiba-tiba begitu dia kelar tuh sepi gitu loh, sepi, cuma ada dua orang, yang satu tidur, yang satu lagi nongkrong rokok. Wah tiba-tiba dia merinding kan. Nah habis kelar dia ngomong, woi udah pak, masing-masing orang, masing-masing tempat lah, jangan saling ganggu, gue belum kelar nih beres kerjaan. Dia taruh itu gede gelas segala macam, ditutup pintu lemarinya. Dia ngedenger kayak suara gelas diaduk,
prang sampai pecah gitu kan, sampai diadu gitu. Wah, apaan nih? Pas dibuka lacinya, lemarinya tuh bener, jadi gelas ukuran belimbing itu kehantem, dan posisinya yang gelas satu ini hancur gitu kan, ditumbuk. Jadi kayak yang diaduin begitu. Wah, kaget dia. Dia kirim foto, laporan sama orang rumahnya gitu kan, sama adik-adiknya, sama abangnya gitu kan, di laporan dah. Foto kelar, dibersihin bulingnya dulu tuh, yang ngambil yang bling-bling gedenya dulu dah. Ya udahlah, yang penting biar aman dulu, besok pagi udah kelar. Balik, dia balik. Apesnya, dia kan udah ngoncin pintu tuh. Nah, apesnya dia naruh motor itu di bawah pohon gede. Untung stangnya itu ngadep ke jalan, bukan ngadep ke pohon ya. Dia ngadep ke jalan. Wah, dia dibilang, gue menguatkan diri bang untuk ke motor itu, karena nggak tahu kenapa katanya hawanya berat banget. Udah, dia maksain diri, ambil motor, dia nyalain, buat langsung ngebut. Nah, cuman katanya ngerasain di motor itu berat banget, kayak ngeboncengin sesuatu. Jalan, dia ngeliat ke spion. Dia ngeboncengin, nggak tahu apa dia lihat di spion, cuman tangan doang hitam katanya. Wallahu Akbar. Wah, udah lemes ya. Sampai rumah, parkirin motor, dek, langsung dia ke kamar mandi, cuci kaki, wudhu, sholat aja dia sampai lemes gitu kan, sampai bininya sampai nanya gitu kan, kenapa mas? Kata, wah, udah. Dia masuk kamar langsung didengerin, ya didoain lah gitu, terus nyetel murotal kan. Udah, besok paginya lemes baru dicerita sama istrinya. Nah, itu tahun kedua bang, ini baru kejadian lagi, kata dia, dicerita lagi nih si Sugap nih ke gua. Itu di bawah, di tempat wedding, ya kan, kata si Sugap tuh di bawah tuh ada pakai buat wedding gitu. Nah, di atasnya ada kamar mandi. Nah, itu kata Sugap, ada OB-nya cerita sama dia. Dia nih OB lagi kebagian jaga cewek, kamar mandi di atas. Kamar mandi itu ada kamar mandi cewek sama cowok. Yang jaganya juga cewek sama cowok kan. Mereka berdua nih saking udah bete gitu kan, karena kan tuh kamar mandi di atas memang jarang banget yang make. Si cewek ini udah salah tingkah, udah serba salah, si cowok juga gitu. Terus yaudah kita turun aja yuk, kata si cewek nih. Si cowoknya, enggak, takut ditegur ntar. Oh ya udah, diem. Nggak lama ada bocil, ada cewek, anak kecil masuk ke kamar mandi. Tapi kok suara main air, kayak harus siram-siram gitu kan. Yang cowok nih yang jaga ini, si Angga, dia ngomong nih ke si cewek ini, sebutnya namanya Rina gitu ya. Rin, mau bocah lo main air, ntar becek besok pagi lu ketempuhan lo katanya. Iya lagi. Dah, gimana ya? Gak lama tuh ada perempuan masuk, mbak-mbak lah ya gitu kan. Mbak-mbak masuk, terus gak lama keluar. Nah, si Rina nih sama si Angga ini heran, wah, tuh si bocah kok belum keluar katanya. Udah, mungkin masih kamar mandi kali kan. Datang lagi cewek lagi nih, ibu-ibu datang, keluar lagi. Enggak, tapi sama anak belum keluar. Ditanya dong ke ibu-ibu, Bu, tadi di dalam masih ada orang nggak ya? Dia nggak mau bilang anak kecil ya, dia bilang masih ada orang nggak? Udah nggak ada mas, gitu. Emang kenapa? Enggak, ya udah nggak, soalnya kita mau tutup. Alasan si cowok ini, si Angga, soalnya kita mau tutup, takutnya masih ada orang. Udah nggak ada. Nah, ibu-ibu turun, si Angga nih sama si Rina nih celingukan gitu kan. Dia ngeliat, Rin, lu periksa ke dalam. Enggak bang, serem.
Karena bocah kan nggak keluar kan. Tadi dia ngeliat gitu kan, mereka tuh ngeliat ada cewek bocah masuk ke kamar mandi, tapi kok nggak keluar-keluar. Nah, akhirnya mereka berdua nih memutuskan untuk turun. Karena tiba-tiba pada merinding gitu kan. Udah yuk turun yuk, ntar gue deh ngomong sama kaptennya dah, gue bilang. Ngeri. Ya udah, turun aja katanya gitu kan. Pas turun, si Angga nih kok matanya tiba-tiba iseng gitu kan, matanya pengen nengok aja ke arah pintu kamar mandi tuh. Bilang, Rin, tunggu bentar. Ngapain? Kok gue kayak pengen nengok sono. Itu dia sempat-sempatnya diem tuh di tangga. Bang jangan nengok-nengok bang, udah bang nggak usah jalan. Ya gue penasaran. Tiba-tiba si Angga nengok. Tek, bener aja. Di pintu kamar mandi itu posisinya kebuka. Si bocil itu lagi nyengir, tapi mukanya pucet banget, putih gitu kan. Lagi nyengir gitu di pintu. Teng, senyum gitu kan. Wah langsung si Angga tarik tangan si Rina tuh, ayo turun gitu. Ngibrit dia langsung ke bawah. Tapi di bawah dia nggak cerita kan. Ngibrit aja si Angga tuh langsung turun. Tuh kan gue bilang jangan nengok bang. Iya nyesel gue nengok katanya. Nah tuh kata si Sugap. Tapi gue tanya kan, Gap, tapi yang lo alamin tuh cuma itu doang? Ya bang, ini yang gue alamin. Dia nulis, diminta sekali lagi jangan disebutin ya katanya, lokasi atau namanya. Nah, demikian cerita pengantar tidur kalian malam ini. Sekali lagi gue minta, gue doakan untuk kalian semua yang menonton menonton channel gue ini dari awal sampai habis, semoga selalu sehat, panjang umur. Jangan lupa tombol like-nya di push, dipencet, subscribe juga, di share juga. Demikian cerita pengantar tidur kalian malam ini. Semoga bisa menemani tidur kalian. Dan awas, ada yang nemanin tidur loh.